Halo semuanya guys, kembali lagi sama saya di Aku Tolo lagi di hari ini. Dan pernahkah kalian, anjing gue mulai video kayak acara-acara TV gitu kan. Pernahkah kalian intinya, ya tapi nggak mungkin pernah sih karena kalian nggak tinggal di Amerika, kan kita tinggal di Indonesia ya. Tapi intinya di orang-orang Amerika tuh kan sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan teknologi di sana yang punya technical support, call center itu di India gitu ya. Dan ternyata memang banyak juga yang technical supportnya ini akhirnya dijadikan komoditas penipuan gitu di India, di mana mereka bikin technical support ataupun call center yang ternyata nipu. Dan kebanyakan targetnya adalah orang-orang yang tua dan orang-orang yang tinggal sendiri, yang biasanya nggak punya teman diskusi untuk membicarakan apakah ini nipu atau tidak. Dan ternyata ini benar-benar udah jadi bisnis yang besar sekali di India, bahkan ada gedungnya, ada perusahaannya, tapi tidak digerebek sama Inspektur VJ. Karena Inspektur VJ sibuk naik motor dan terbang melawan harimau di film R-nya Netflix ya. Ini filmnya kalau kalian mau nonton ya, polisi-polisi di India itu ya. Mereka kebanyakan ini sih makan kerupuk kulit yang dicelup ke mangkok itu dan disuapinin sama yang punya itu loh. Dikobok gitu. Jadi inilah dia scam call center yang gede banget dan emang sudah memperkaya banyak orang ya. Bahkan orang banyak yang sukses karena bikin call center scam kayak gini ya. Dan mari kita mulai. Aku Tolo di kali ini. Silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di follow atau kalau misalnya kalian mau kasih gue topik-topik yang menarik untuk gue bahas. So let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, call center scammers, Inspektur VJ Country ya, sebuah motif penipuan yang mungkin kalian udah familiar banget karena memang dari dulu sampai sekarang itu masih ada aja yang ngelakuin penipuan via telepon kayak gini. Kalau di kita udah kebaca lah logatnya udah nggak enak gitu, logat yang mungkin kagak sekolah gitu logatnya ya. Itu kita udah tahu. Kalau di Amerika mungkin agak bingung ya. Dan mungkin ini juga pernah terjadi pastinya ke kalian atau mungkin orang-orang yang kalian kenal. Kayak misalnya kan sering tuh ada telepon-telepon dari nomor yang nggak dikenal yang ngatasnamakan provider internet lah, apa lah gitu ya, dan ngaku gitu misalnya nomor ibu bakal keblokir kalau nggak bayar denda sekian juta rupiah atau suruh transfer lewat money gitu kan. Atau juga mungkin kalau di Indonesia tuh sering juga tuh ada telepon yang ngomong kan anak ibu kecelakaan ya, tolong transfer ke nomor rekening sekian. Nyokap gue tuh pernah kena ya, dimana dia ditelepon sama orang-orang yang pura-pura jadi polisi dan bilang bahwa abang gue itu dimasukin penjara karena kasus narkoba dan ditransfer sama nyokap gue 15 juta ya guys ya. Mungkin nyokap gue parno karena nyokap gue kan ini ya apa dulu kartel ya. Dan intinya mungkin kalau sekarang kalian yang nonton ini tuh ngerasa kalau penipuan kayak gini tuh sebenarnya agak bodoh banget dan obvious banget sebenarnya, khususnya untuk anak-anak ibu kota ya. Kenyataannya orang-orang itu masih banyak yang ketipu sebenarnya dan jadi korban dari aksi-aksi kriminal ini. Bahkan dari negara-negara yang maju sekali justru, kayak Amerika Serikat dan juga Inggris. Dan seperti yang gue bilang tadi di intro, di video kali ini gue mau ngebahas yang namanya call center scammers yang berpusat di negara India. India itu sendiri memang jadi salah satu pusat call center scammers terbesar yang ada di seluruh dunia tuh di India ya. Scam atau penipuan ini tuh sebenarnya udah terjadi dari tahun 2000-an awal. Dari yang awalnya itu cuma sebagai sindikat kecil yang ngelakuin banyak telepon penipuan sampai akhirnya itu jadi multi-million dollar business yang bener-bener gede dan punya sistem perusahaan yang sangat terstruktur, bahkan dengan open bisa hiring orang. Dan kalau kalian bingung kenapa masyarakat Amerika Serikat dan Inggris yang udah semaju itu bisa kena scam-scam murahan kayak gini, jawabannya itu ada di dalam tanda kutip target marketnya para penipu ini. Yang dimana target utama dari mereka ini adalah orang-orang lanjut usia yang memang tinggal sendiri dan juga gagap teknologi alias gaptek dan gak ada yang nemenin untuk ngebongkar yang namanya indikasi-indikasi penipuan kayak gini. Karena bisnis mereka ini tuh beroperasi dengan cara ngeluarin pop-up ads yang ada di website-website gak jelas yang kebanyakan orang tua itu gak ngerti dan gak familiar sama ciri-cirinya. Jadi misalnya mungkin mereka ini lagi nyari informasi tentang sesuatu di website yang kebetulan gak jelas, terus pop-up ads dari para scammer ini tuh muncul dengan yang namanya tulisan komputer Anda error dengan segala macam alasan. Dan di sana itu ada nomor telepon ke sebuah call center yang mengatasnamakan biasanya Microsoft.
buat ngebenerin sistem error yang ada di PC orang tua ini. Nah, mungkin kalian yang dulu ngalamin zaman-zamannya ngebajak lagu atau mungkin ngebajak film gitu kan pasti intinya paham lah sama model pop ads yang ada kayak gini ya. Dan pasti sebenarnya tentunya kalau seumuran kita pasti harusnya udah curiga duluan sebelum memutuskan buat ngeklik iklan-iklan yang tipe-tipenya nipu-nipu kayak gitu. Tapi sayangnya memang buat orang-orang tua yang gaptek ini tuh sebenarnya itu disangka sebagai notif dari komputer mereka langsung, dan mereka pasti udah parno duluan setiap keluar pop ads yang model kayak gini. Dan mayoritas orang tua yang lanjut usia ini kan tinggal sendirian ya, nggak ada anaknya atau temen seperti yang gue bilang sebelumnya. Makanya mereka bakal langsung panik biasanya, dan akhirnya memutuskan buat ngeklik iklannya, dan akhirnya nelpon call center yang tertera di sana. Karena mayoritas nomor call centernya pun bukan nomor pribadi, dan memang beneran nomor call center yang kalau ditelepon itu bebas pulsa. Jadi emang seniat itu menipunya, karena gue bilang terstruktur dan udah jadi enterprise. Dan setelah ditelepon, mereka itu bakal terhubung sama customer service yang ngaku berasal dari Microsoft headquarter dan bakal ngebantu mereka buat benerin isu yang ada di komputer tersebut. Dan setelah bikin korban-korbannya ini percaya, customer service bodong ini bakal ngarahin dan minta akses komputer korbannya pakai remote desktop buat dibenerin ceritanya, jadi bisa dikendali jarak jauh. Lalu kalau udah dapat akses, mereka itu tuh bakal pura-pura ngasih error code dan mengidentifikasi kerusakan yang ada di sistem komputernya dengan ngasih tulisan-tulisan ngasal di notepad yang kelihatannya itu seakan-akan kayak error code dan kode-kode komputasi gitu yang orang tua pasti kagak paham. Nah, selesai ngasih temuan-temuan palsu dari komputernya korban, mereka bakal minta bayaran reparasi yang sebenarnya cukup lumrah caranya, yaitu dengan minta korbannya ini buat ngisi form pembayaran dengan nyantumin semua data pribadi dan juga data lengkap rekening bank ataupun kartu kredit mereka. Dan dari sana udah jelas yang terjadi itu ya bakal ludes sampai ke akar-akarnya itu uang yang ada di rekening-rekening para orang-orang tua ini. Makanya kasihan banget orang-orang tua yang jadi korban dari call center scammers kayak gini. Karena emang bahkan nggak sedikit dari mereka yang ngasih data-data bank yang dimana uang pensiun buat mereka hidup sehari-hari itu ada di bank tersebut juga, dan itu abis ludes disikat sama scammer India buat bikin film Bollywood mungkin ya. Dan sebenarnya nggak cuma dari call center Microsoft kayak gini doang pop-up ads yang keluar di website-website tersebut. Karena ada juga cara-cara lain kayak misalnya pura-pura jadi call centernya Amazon, bahkan sampai ada juga yang ngirim email yang benar-benar kelihatan legit pakai domain resmi kayak bla 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 @google.com ataupun domain resmi lainnya. Jadi emang penipu-penipu ini tuh udah jago-jago banget dan bisa ngesabotase bahkan sampai ke domain resmi kayak Google yang notabene-nya udah kurang legit apa itu perusahaan itu masih bisa dipalsukan. Makanya isu ini tuh ngebuat kelompok-kelompok tertentu concern dan pengen ngasih solusi buat masalah yang udah sampai ke ranah internasional ini. Terutama para hacker dan juga jurnalis yang ada di India. Kayak salah satunya itu yang pernah ada di dokumenternya CNN Insider soal industri scammer di India yang gede banget. Seorang hacker yang namanya disamarin jadi Swan itu ngaku sering nge-expose dan nge-hack back si scammer-scammer ini buat ngedapetin data-data sindikat yang dia coba kontak untuk bisa di-track back lokasinya. Jadi biasanya dia nyari info soal penipu-penipu yang ada dari forum scammer.info dan dia nelpon mereka dengan berpura-pura jadi calon korban yang dapat notif soal error code dari komputernya tadi misalnya. Dan waktu si penipunya dapat akses ke PC dia, si Swan ini bakal nge-hack balik si scammer tadi buat ngedapetin data-data yang ada di server perusahaan tersebut. Dari mulai footage CCTV itu dapat, webcam si penipu, sampai ke data-data personalia ataupun HRD yang ada di dalamnya itu ada kayak bagian organisasi, data diri karyawannya dan lain-lain itu bisa di-track back. Tapi walaupun begitu, hacker-hacker ini nggak bisa langsung ngasih data-data penipu-penipu ini ke kepolisian India. Karena ternyata mereka sendiri pun punya resiko besar bakal dipenjara dengan hukum di India yang ngelarang akses komputer orang lain tanpa adanya izin. Makanya si Swan ini bekerja sama dengan Samarth Bansal, seorang jurnalis India yang emang udah sekitar 10 tahun nekunin ranah penipuan ini. Dan dari data-data yang didapat tadi secara rahasia, Samarth ini sendiri juga dibantu sama kepolisian cybernya India yang baru terbentuk sekitar tahun 2018 lalu yang memang terfokuskan untuk membongkar modus-modus penipuan internasional ini. Walaupun memang sampai sekarang pun hampir nggak mungkin buat ngebalikin uang-uang para korbannya pastinya ya. Mereka itu biasanya ngelakuin pencegahan dengan mantau pergerakan scammer-scammer ini secara real time. Jadi kalau mereka habis nelpon calon korbannya, kepolisian cyber India itu bakal coba buat nelpon si calon korban dan ngasih tahu kalau sebenarnya telepon yang barusan diangkat itu adalah dari penipu. Dan kalau ngomongin cyber police-nya India, mereka tuh bisa dibilang agak terpisah dan nggak berhubungan langsung sama kepolisian biasanya atau inspektur VJ ya. Karena dari kesaksiannya si Samarth, dia tuh punya pengalaman gak baik sama kepolisian non-cybernya India.
Jadi sekali waktu dia itu pernah ngelaporin soal berita scammer yang marak banget ke salah satu petugas polisi India lewat WhatsApp, dan itu petugas cuman ngasih emoticon jempol dan nggak ngasih respon ataupun tindakan apa-apa soal laporan dia tadi. Dan media nasional India pun pernah beberapa kali ngeberitain soal penyogokan yang terjadi di kantor polisi sektor 5 Kolkata, yang kantornya itu tepat ternyata bersebelahan sama gedung tempat scammer-scammer itu beroperasi gitu ya. Jadi dari berita yang ada, si sistemnya memang bisa dibilang sudah cukup korup dan polisi juga ikut mendapatkan bagian. Jadi bisa makan kari setiap hari. Tapi sayangnya pencegahan kayak gini tuh sebenarnya seringkali terlambat, karena kan memang pace penipuan itu cepat banget dan susah buat di cut off kalau teleponnya masih berlangsung. Dan mereka ini kebanyakan udah keburu ngasih data-data diri dan data rekening mereka. Makanya ini malah ngebikin persepsi para korbannya yang kebanyakan dari Amerika atau Inggris ini malah nggak percaya lagi sama yang namanya warning call dari cyber police-nya India. Apalagi kan yang nipu dan yang berusaha nyelamatin mereka logatnya sama India juga. Jadi makin skeptis lah intinya korban-korbannya ini ya. Gue juga kalau jadi orang Inggris gitu ya, dua-duanya orang India nelpon gue juga kaget ya. Gue juga pasti bilang dua-duanya nipu kan ya. Dan isu ini juga sebenarnya ada andil dari perkembangan teknologi yang terlalu cepat di India, sehingga kesenjangan sosial ekonominya juga semakin kerasa. Karena kalau kita lihat perspektif bisnisnya sendiri, penyebab berkembangnya yang begitu pesat dari industri ini ya sebenarnya dari SDM-nya sendiri. Dimana anak-anak muda yang fresh grade atau lulusan SMA itu ya jadi mayoritas karyawan sindikat-sindikat kelas kakap ini, terutama yang ada di lokasi operasi terbesarnya di daerah Gurugram India. Karena penawaran gajinya juga besar dan rata-rata nyari kerja di India juga sulit. Karena kalau kita lihat lagi, Gurugram ini tuh udah jadi kayak sarangnya call center scammer, di mana masyarakat muda di daerah Gurugram itu mayoritas fasih berbahasa Inggris dan juga punya pengetahuan yang oke lah soal teknologi. Yang at least mereka itu familiar dan ngerti lah kurang lebih sama sistem operasi gadget zaman sekarang, kayak laptop PC dan kawan-kawannya. Nah, tapi dari keahlian komunikasi itu, jumlah lapangan kerja yang ada di daerah sana pun bisa dibilang nggak sebanding sama jumlah mereka yang emang banyak banget yang graduate. Dan kesempatan itu nggak dibiarin begitu aja sama perusahaan-perusahaan scam ini. Mereka itu gencar banget yang namanya buat nyebarin lowongan kerja sebagai customer service call center. Perusahaan teknologi yang ngasih gaji cukup gede. Apalagi tahun 2020 pas lagi zamannya Covid, itu kan susah banget dapat kerjaan di mana-mana. Makanya dengan lowongan kerja customer service call center perusahaan teknologi besar, pasti anak-anak muda pasti langsung masuk dengan gaji yang juga gede. Bahkan mantan pekerja salah satu call center palsu ini juga ngaku kalau gaji dia itu bisa lebih dari $1.000 per bulan di luar bonus, lo bayangin. Sedangkan UMR-nya beberapa di India itu cuma sekitar $130 doang, lo bayangin. Jadi emang jelas mereka ini tergiur sama uang segede itu. Dan selain itu, anak-anak mudanya juga ngasih vibe perkantoran yang profesional dan disenengin anak-anak muda di sana. Dari mulai kantor yang ber-AC, layout ruangan yang cubicle, dan udah jelas mereka juga kerja sehari-hari pakai bahasa Inggris buat nipu orang-orang di luar negeri. Makanya terkesannya ya jadi kerjaan yang cukup keren gitu, cukup modis, ditambah duit yang gajinya berkali-kali lipat dari UMR yang mereka bisa dapetin di perusahaan-perusahaan yang legal. Apalagi call center palsu ini juga awalnya sebenarnya berkedok sebagai perusahaan teknologi yang legit. Tapi waktu mereka mulai ke sesi interview, mereka tuh langsung ngasih tahu kalau perusahaan itu tuh kerjanya nipu orang. Tapi memang sistem dan struktur perusahaan itu nggak main-main dan emang serius banget. Dari mulai director, finance, HRD, dan lain-lainnya itu bener-bener dipikirin dan nggak asal nipu doang. Jadi ini semua udah terstruktur biar bisa ngasilin profit yang besar. Bahkan mereka juga sering ngelakuin meeting buat evaluasi performance perusahaan dari income dan lain-lainnya, kan sakit ya. Bahkan perusahaan-perusahaan sakit ini itu juga sampai punya investor-investornya sendiri buat melakukan yang namanya ekspansi, lu bayangin. Karena memang secara penghasilan itu udah gede banget. Dan data dari FBI aja, penipu modelan kayak gini itu berhasil buat dapat sekitar 347 juta US dollar di tahun 2020, lu bayangin. Dan bahkan lebih gede lagi di lapangannya, bahkan sampai miliaran dolar. Gokil banget kan, industrinya tuh sampai kayak orang bener-bener dagang batu bara gitu, padahal kerjanya tuh cuma nipu lewat telepon gitu maksud gue. Tapi walaupun begitu memang pekerja-pekerja ini juga nggak selamanya aman. Karena namanya bisnis gelap kayak gini, pasti ada-ada aja kelakuan nih. Kayak salah satu mantan pekerja yang lain itu pernah punya kolega yang ngelakuin kerjaan itu karena terpaksa keadaan. Dimana adiknya tuh butuh biaya buat perawatan rumah sakit. Dan waktu pas lagi butuh, si mantan koleganya itu nggak dapat gaji dan akhirnya adiknya meninggal dunia karena hal tersebut. Jadi sebenarnya tetap ada mirisnya juga dari bisnis kayak gini karena ya apa-apa juga nggak bisa dituntut ya. Dan sampai saat ini pun sebenarnya seperti yang gue bilang tadi, kalau penegakan hukum soal isu ini sebenarnya tuh masih sangat-sangat lembek dan juga sangat susah buat ditanggulangi. Karena bahkan polisi tuh udah beberapa kali ngelakuin yang namanya penggerebekan dan pembubaran dari sindikat-sindikat yang ada di Gurugram.
Tapi setelah digerebek dan ditangkap, nggak berapa lama orang-orangnya itu dilepasin dan nggak ditindak secara hukum karena memang nggak ada hukum yang konkret buat ngejerat pelaku-pelaku penipuan call center kayak gini. Apalagi target marketnya atau target orang yang ditipunya adalah dari Amerika dan Inggris. Dan gak lama pun, cuman sekitar 1-2 minggu lah, bakal pasti ada perusahaan call center palsu lagi yang berdiri gak jauh dari sana. Jadi hilang timbul. Dan perspektif mafia-mafia ini pun bisa dibilang cukup bikin kaget. Karena mereka tuh ngerasa kalau ini hacker-hacker dan jurnalis kelas 3 ini tuh cuma naif dan merasa bisa ngelawan mereka. Karena mereka pun mengkonfirmasi kalau emang penggerebekan dan pembubaran kantor itu tuh bakal terus ada, tapi sindikat dan bisnisnya juga bakal terus ada, dan gak bakal bisa ke-track pergerakannya. Mereka juga bilang kalau pergerakan uangnya tuh bakal susah banget buat di-track. Karena buat menghindari kecurigaan, mereka punya rekening bank di masing-masing negara korban. Jadi kayak di Amerika Serikat dan Inggris, mereka tuh punya rekening sendiri di sana buat nerima transfer, terus bakal mereka cairin jadi cash dan langsung dikirim ke India dengan cara yang kita juga nggak tahu gimana, buat ngirim duit yang nominalnya udah jutaan dolar kayak gitu ke rekening di India. Apalagi kalau bukan orang dalam. Tapi walaupun kayak gitu ya, kelompok-kelompok yang mereka concern ini juga masih terus ngasih effort mereka yang setidaknya tetap berusaha nyelamatin orang lah dari penipuan-penipuan yang udah terstruktur kayak call center scammer dan kawan-kawannya ini, walaupun memang dampaknya belum sebesar itu dan mereka juga masih dalam ancaman karena kalau misalnya mereka ketahuan ngehack PC orang India, mereka juga bisa ditangkap di penjara gitu ya. Nah itulah sebuah bisnis penipuan yang luar biasa yang pas gue nonton dokumenternya ini mah jenius banget yang bikin ya, karena bisa nemuin metode yang luar biasa dari market yang juga cukup besar, yaitu adalah Amerika Serikat dan Inggris yang tentunya duitnya juga pada kenceng-kenceng, uang pensiunnya juga gede-gede, dan itu bisa dirampok semua. Menurut gue ini adalah para perampok yang sangat jenius. Kalau misalnya di Indo paling juga minta-minta rekening-rekening, biasanya kan dari orang desa ya dikuras ya, yang biasa rekening juga biasanya 500.000, sejuta tuh disikat, itu lebih hina menurut gue ya. Tapi kalau ini emang ngancurin semua orang-orang kaya di Amerika, di Inggris ya emang luar biasa sekali sih menurut gue orang India ini. So itulah dia kisah dari negara Inspektur VJ ya. Semoga tidak menginspirasi kalian, tapi kalau misalkan suka dengan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Kalau misalkan punya pengalaman ditipu telepon, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kita lucu-lucuan bareng aja. So, sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. So, see you on the next video, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.